Namaku Hana, sudah 5 tahun. Aku membangun istana kecil bersama laki-laki paling sabar yang pernah kutemui, Mas Aris, di rumah ini. Aroma kopi di pagi hari dan suara tawa lembutnya adalah melodi yang selalu menenangkan jiwaku. Mas Aris tidak pernah sekalipun mengeluh. Meskipun ruang tengah kami masih terasa sepi, tanpa suara tangis bayi. Pagi itu, mentari masuk melalui celah jendela dengan begitu hangat. Aku melihat Mas Aris sedang menata bunga di meja makan. Sebuah kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan untuk membuatku tersenyum. Tatapannya begitu tulus, seolah-olah aku adalah seluruh dunianya. Ia selalu meyakinkanku bahwa keberadaanku saja sudah lebih dari cukup untuk melengkapi hidupnya. Namun, di balik senyumku yang mengembang, ada sebuah beban yang mulai mengakar di dasar hati. Di dalam laci meja riasku, tersimpan sebuah benda kecil yang baru saja mengubah seluruh warna hidupku menjadi abu-abu. 2 garis merah. Sebuah tanda yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi setiap pasangan suami istri. Aku berdiri mematung di ambang pintu kamar, memperhatikan punggung Mas Aris yang tampak begitu tegap. Hatiku berdegup kencang. Bukan karena haru, melainkan karena ketakutan yang luar biasa. Aku tahu persis satu kenyataan pahit yang kami miliki bersama. Mas Aris, secara medis, telah dinyatakan sulit untuk memberikan keturunan. Kebahagiaan yang kini terpancar di wajah suamiku terasa seperti lapisan kaca yang sangat tipis, begitu indah dipandang, namun sangat tajam jika pecah. Aku meremas ujung bajuku dengan tangan yang gemetar. Di dalam perutku, sebuah nyawa mulai tumbuh, namun ia bukan berasal dari cinta suci yang kami bina selama 5 tahun ini. Sekali lagi, aku menatap wajah teduh Mas Aris dari kejauhan. Ia menoleh padaku, melambaikan tangan dengan penuh kasih sayang, tanpa tahu bahwa badai besar sedang bersiap menghantam rumah tangga kami. Aku terpaksa menelan ludah, memaksakan sebuah senyuman palsu, sambil terus menggenggam rahasia paling kelam yang pernah ada. Kini terasa membakar telapak tanganku setiap kali aku mendekati Mas Aris. Aku melangkah pelan menuju meja makan, mencoba mengatur napas agar dadaku tidak naik turun karena sesak. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti berjalan di atas duri yang tak terlihat. Mas Aris menarikan kursi untukku. Sebuah perlakuan istimewa yang selalu ia berikan sejak hari pertama kami menikah. Ia kemudian menggenggam jemariku, mengecupnya dengan lembut, lalu menatap mataku dengan binar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mas Aris bercerita tentang impiannya semalam, tentang sebuah taman kecil di belakang rumah yang penuh dengan mainan anak-anak. Ia tidak tahu bahwa setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah sembilu yang menyayat kesadaranku. Bagaimana mungkin aku sanggup menghancurkan binar di matanya dengan kenyataan yang begitu menjijikkan. Tiba-tiba, rasa mual yang hebat menghantam ulu hatiku secara mendadak. Aku segera bangkit dan berlari menuju kamar mandi, meninggalkan Mas Aris yang tertegun penuh tanya. Di depan wastafel, aku membasuh wajahku berkali-kali, mencoba menghapus bayangan wajah pria lain yang hadir di malam kelam beberapa minggu lalu. Kesalahan yang terjadi dalam satu malam, di saat aku merasa kesepian, kini menjadi hantu yang nyata. Suara ketukan pintu kamar mandi terdengar lembut, namun bagiku, itu seperti dentum lonceng kematian. Mas Aris memanggil namaku dengan nada cemas, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku hanya bisa menjawab dengan gumaman lirih, sambil terus menatap pantulan wajahku di cermin yang kini tampak seperti orang asing. Aku membenci diriku sendiri, membenci kelemahanku, dan membenci fakta bahwa janin ini ada. Saat aku membuka pintu, aku menemukan Mas Aris berdiri di sana dengan wajah yang pucat karena khawatir. Namun, kekhawatiran itu perlahan berubah menjadi ekspresi yang tak bisa kujelaskan saat pandangannya beralih ke arah tempat sampah di pojok kamar. Di sana,
Di antara tumpukan tisu, ujung alat tes kehamilan itu menyembul secara tidak sengaja, memperlihatkan dua garis merah yang sangat jelas. Duniaku seolah berhenti berputar. Saat Mas Aris perlahan membungkuk untuk mengambil benda itu, tangannya gemetar. Wajahnya mendongak menatapku dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak marah. Ia justru jatuh bersimpuh di depanku, sambil memeluk pinggangku dengan erat. Menangis torsedu-sidu, karena mengira sebuah keajaiban medis, akhirnya berpihak pada kami. Mas Aris masih bersimpuh di lantai, membenamkan wajahnya di perutku, sambil membisikkan kata-kata syukur yang tak henti-hentinya kepada Tuhan. Aku terpaku. Tangan yang seharusnya membelas pelukannya justru terasa kaku seperti bongkahan es. Setiap tetes air mata bahagianya yang membasahi bajuku terasa seperti bara api yang membakar kulitku hingga ke tulang. Suasana haru yang memenuhi kamar kami terasa begitu mencekam bagi batinku. Mas Aris bangkit, lalu mengangkat tubuhku dan memutar-mutarku di udara dengan tawa lepas yang belum pernah kudengar selama 5 tahun ini. Ia berkata bahwa ini adalah jawaban dari semua doa-doa panjang yang ia langitkan di setiap sujudnya. Ia merasa menjadi pria paling sempurna di dunia, tanpa menyadari bahwa ia sedang merayakan pengkhianatan yang paling dalam. Tidak butuh waktu lama bagi Mas Aris untuk menyebarkan berita ini. Tanpa sempat kucegah, ia meraih ponselnya dan menghubungi orang tuanya serta keluargaku. Suaranya yang bergetar penuh kebanggaan terdengar jelas memenuhi ruangan, memberitahu semua orang bahwa istrinya sedang mengandung ahli waris yang selama ini dinanti. Aku hanya bisa duduk terdiam di tepi tempat tidur, melihat bagaimana satu persatu notifikasi ucapan selamat mulai membanjiri layar ponselku. Ketakutan kini berubah menjadi keputusasaan yang nyata. Aku melihat Mas Aris mulai sibuk memesan berbagai buku tentang kehamilan dan makanan sehat melalui aplikasi belanja. Ia seolah sudah merencanakan masa depan yang cerah untuk janin ini. Sementara aku sibuk memikirkan bagaimana caranya menghentikan waktu. Aku merasa seperti pencuri yang sedang merayakan hasil jarahannya di tengah keramaian. Penuh rasa was-was dan rasa bersalah yang menghimpit dada malam itu. Mas Aris tertidur dengan senyum yang masih tersisa di sudut bibirnya, sambil tangannya tetap memegang tanganku dengan erat, seolah takut aku akan menghilang. Di dalam kegelapan kamar, aku terjaga dengan mata yang basah. Aku menatap langit-langit kamar, menyadari bahwa mulai besok hidupku bukan lagi tentang mempertahankan pernikahan, melainkan tentang menjaga sebuah sandiwara besar agar tidak hancur berantakan. Di tengah kesunyian malam, aku menyentuh perutku yang masih rata dengan perasaan benci sekaligus iba. Aku tidak tahu harus lari kemana, karena kebaikan Mas Aris justru menjadi penjara yang paling menyiksa bagiku. Dan di saat aku mencoba memejamkan mata, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku dari nomor yang sangat kukenal, menanyakan kabar tentang kejadian di malam itu. Jantungku seolah berhenti berdetak saat membaca nama pengirimnya. Randy, pria yang seharusnya sudah kuhapus dari lembaran hidupku, kini muncul kembali tepat saat aku sedang berada di tepi jurang kehancuran. Tanganku gemetar hebat hingga hampir menjatuhkan ponsel ke lantai yang dingin. Aku melirik ke arah Mas Aris yang masih terlelap dengan napas yang teratur dan tenang. Dengan sisa keberanian yang ada, aku membawa ponselku ke sudut ruangan, menjauh dari jangkauan suamiku. Pesan itu singkat, namun syarat akan ancaman yang terselubung. Randy bertanya, apakah aku sudah melakukan tes kehamilan? Karena ia merasa memiliki hak atas apapun yang terjadi setelah malam kelam itu. Keringat dingin mulai membasahi dahi dan telapak tanganku. Bagaimana mungkin ia bisa muncul kembali di saat seperti ini? Seolah-olah ia bisa mencium bau ketakutanku dari kejauhan. Aku segera menghapus pesan itu dengan gerakan cepat, mencoba menghilangkan jejak digital yang bisa menghancurkan hidupku dalam sekejap. Namun,
Aku tahu, menghapus pesan tidak akan menghapus kenyataan bahwa dialah ayah biologis dari janin yang kukandung. Pagi harinya, suasana rumah yang seharusnya penuh sukacita karena kabar kehamilan justru terasa seperti medan perang bagiku. Mas Aris sudah menyiapkan sarapan mewah dengan penuh semangat. Namun setiap suapan makanan terasa hambar di lidahku. Pikiranku terus terngiang akan pesan. Randy, aku merasa seperti ada sepasang mata yang terus mengawasi setiap gerak-gerikku dari balik kegelapan. Ketakutanku menjadi kenyataan saat sebuah mobil asing terparkir di depan pagar rumah kami. Tepat saat Mas Aris sedang bersiap berangkat kerja. Dari balik jendela, aku melihat sosok pria jangkung dengan kacamata hitam turun dari mobil tersebut. Itu Randy. Ia berdiri di sana dengan senyum tipis yang mematikan, menatap lurus ke arah jendela kamarku seolah tahu bahwa aku sedang memperhatikannya dengan jantung yang berdegup kencang. Aku merasa duniaku runtuh seketika saat Mas Aris berjalan keluar untuk menyapa tamu tak diundang itu. Melalui celah gorden, aku melihat mereka berdua bersalaman dan mulai berbincang di halaman depan. Rasa mual kembali menghantamku. Namun kali ini bukan karena hormon kehamilan, melainkan karena rasa takut yang luar biasa. Jika Randy sampai mengucapkan satu kata saja tentang rahasia kami, maka tamatlah riwayatku sebagai istri Mas Aris. Aku berdiri mematung di balik pintu kayu yang terasa sangat dingin, mencoba menangkap setiap potong kalimat yang mereka ucapkan di luar sana. Suara tawa Mas Aris terdengar begitu akrab. Ia menyambut Randy dengan keramahan yang jujur, tanpa tahu bahwa pria di hadapannya adalah duri yang akan menghujam jantungnya. Dengan langkah yang sangat berat dan kaki yang terasa lemas, aku terpaksa keluar untuk menghampiri mereka. Aku tidak punya pilihan lain selain hadir di sana, memastikan bahwa Randy tidak melontarkan kata-kata yang bisa memancing kecurigaan. Saat mataku bertemu dengan mata Randy, aku melihat sebuah tatapan penuh kemenangan. Sebuah sorot mata yang seolah sedang menelanjangi semua kebohonganku di depan suamiku sendiri. Mas Aris merangkul pundakku dengan penuh kasih sayang, lalu memperkenalkan Randy sebagai rekan bisnis lamanya yang kebetulan sedang lewat di daerah ini. Aku hanya bisa mengangguk kaku, mencoba menyunggingkan senyum yang terlihat sangat dipaksakan. Tanganku yang berada di balik punggung mengepal erat hingga kuku-kukuku memutih, menahan gejolak amarah dan ketakutan yang bercampur aduk menjadi satu. Situasi menjadi semakin mencekam saat Mas Aris dengan wajah yang berseri-seri mulai menceritakan kabar kehamilanku kepada Randy. Mas Aris bercerita betapa ia merasa sangat diberkati oleh Tuhan atas mukjizat ini. Aku melihat bibir Randy sedikit berkedut, hampir membentuk sebuah seringai sinis yang membuat bulu kudukku berdiri. Ia menatap perutku dengan intens, lalu mengucapkan selamat dengan nada suara yang terdengar begitu dingin di telingaku. Randy kemudian sengaja memperlama kunjungannya dengan menerima tawaran Mas Aris untuk sekadar minum teh di teras. Selama percakapan berlangsung, ia terus melemparkan kalimat-kalimat bermakna ganda yang hanya bisa ku mengerti maknanya. Setiap kali ia menyebutkan tentang tanggung jawab dan kejujuran, rasanya seperti ada bongkahan batu besar yang menghantam dadaku berkali-kali hingga aku sulit bernapas sebelum berpamitan. Randy sempat mendekat ke arahku saat Mas Aris sedang mengambil ponsel di dalam rumah. Ia membisikkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku seketika. Ia berkata bahwa ia tidak akan membiarkan darah dagingnya dibesarkan oleh pria lain tanpa pengakuannya. Ancaman itu nyata, dan kini aku sadar bahwa ketenanganku telah habis, berganti dengan bayang-bayang kehancuran yang kini mulai melangkah masuk ke dalam rumah tangga kami. Setelah mobil Randy perlahan menghilang di tikungan jalan, aku masih berdiri terpaku di halaman, membiarkan angin dingin menusuk kulitku yang pucat. Mas Aris menghampiriku, membelai rambutku dengan lembut, dan bertanya
Mengapa wajahku tampak begitu tegang setelah kedatangan temannya? Aku hanya bisa berdalih bahwa rasa mual akibat kehamilan mulai menyerang lagi. Sebuah alasan klasik yang selalu berhasil meluluhkan hatinya. Mas Aris segera membimbingku masuk ke dalam rumah, memintaku untuk beristirahat dan tidak memikirkan apapun selain kesehatan janin di kandunganku. Namun, bagaimana mungkin aku bisa beristirahat jika di dalam kepalaku terus terngiang bisikan Randy yang ingin merebut paksa kebenaran ini dari tanganku? Malam itu, saat Mas Aris sedang asyik memeriksa perlengkapan bayi melalui majalah, aku bersembunyi di dalam kamar mandi dengan pintu terkunci rapat. Aku mengetikkan pesan balasan untuk Randy, memintanya untuk bertemu secara rahasia di sebuah taman pinggiran kota besok siang. Aku tahu, ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Namun aku tidak bisa membiarkan pria itu datang lagi ke rumah kami dan mengacaukan segalanya. Keesokan harinya, dengan alasan ingin mengunjungi ibu di kota sebelah, aku berangkat menemui pria yang kini menjadi mimpi burukku. Sepanjang perjalanan, hatiku tidak berhenti berdegup kencang. Seolah-olah ada suara di dalam kepalaku yang meneriakkan bahwa ini adalah sebuah kesalahan besar. Aku merasa seperti pengkhianat yang sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih gelap demi menutupi noda yang sudah ada di taman yang sepi itu. Randy sudah menungguku dengan tatapan yang sangat tajam dan tidak bersahabat. Tanpa basa-basi, ia menuntut agar aku segera memberitahu Mas Aris tentang siapa ayah sebenarnya dari anak ini. Atau ia sendiri yang akan melakukannya dengan membawa bukti rekaman pertemuan kami. Aku memohon padanya, bahkan hampir bersimpuh, memintanya untuk menghilang dari hidupku dan membiarkan aku memperbaiki segalanya dengan caraku sendiri. Namun, Randy justru tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat merendahkan martabatku sebagai seorang istri. Ia memberikan sebuah tenggat waktu yang singkat. Jika dalam 1 minggu aku tidak berterus terang, maka ia akan muncul di acara syukuran keluarga besar kami untuk membongkar semuanya. Aku pulang dengan langkah gontai dan air mata yang terus mengalir, menyadari bahwa aku kini benar-benar terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama akan menghancurkan hatiku. Sesampainya di rumah, aku mendapati Mas Aris sedang duduk di ruang tamu bersama kedua orang tuanya dan ibuku. Mereka tampak sangat antusias menyusun rencana besar untuk mengadakan acara syukuran 4 bulanan secara megah di halaman belakang rumah kami. Senyum lebar ibu mertuaku saat menyambut kedatanganku terasa seperti tamparan yang sangat keras di pipiku. Beliau memelukku erat, membisikkan doa-doa agar cucu pertamanya lahir dengan selamat dan membawa keberkahan bagi keluarga besar kami. Di tengah keramaian itu, aku merasa seperti sebuah patung yang kosong, tidak mampu merasakan kebahagiaan yang sedang mereka rayakan dengan begitu tulus. Aku menyadari bahwa 1 minggu yang diberikan oleh Randy adalah bom waktu yang sedang berdetak menuju kehancuran total. Pikiranku mulai bekerja keras, mencari celah untuk menyingkirkan ancaman pria itu tanpa melibatkan Mas Aris sedikit pun. Aku menetapkan sebuah tujuan di dalam hatiku. Aku harus mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk membungkam mulut Randy. Sebelum hari syukuran itu tiba, aku mulai membongkar kotak perhiasan pemberian Mas Aris. Satu-satunya harta berharga yang aku miliki sebagai jaminan. Ada rasa sesak yang luar biasa saat aku menyentuh kalung emas yang ia berikan pada ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Namun, demi menyelamatkan kebahagiaan yang ia rasakan saat ini, aku merasa harus mengorbankan segalanya. Meskipun itu berarti aku harus melakukan kara-kara yang tidak terpuji. Rintangan pertama datang saat Mas Aris mulai menyadari bahwa beberapa perhiasanku menghilang dari meja rias. Ia bertanya dengan nada lembut, namun penuh rasa ingin tahu, apakah aku menaruhnya di tempat lain agar lebih aman. Aku terpaksa mengarang cerita tentang investasi bodong atau kehilangan yang tak masuk akal, sebuah kebohongan baru yang justru menambah beban di pundakku
yang sudah sangat berat. Ketegangan semakin memuncak saat ibuku sendiri mulai menaruh kecurigaan pada sikapku yang berubah menjadi tertutup dan mudah cemas. Beliau memperhatikan bagaimana ponselku terus bergetar di tengah malam, dan bagaimana aku sering menangis diam-diam di dapur saat orang lain sedang tertidur. Rahasia ini mulai terasa seperti sebuah gedung tinggi yang pondasinya sudah retak. Tinggal menunggu waktu saja sampai semuanya benar-benar roboh menimpa diriku sendiri. Pagi-pagi sekali, aku memaksakan diri pergi ke sebuah toko emas di ujung kota, tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalku. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menyerahkan kalung dan gelang pemberian Mas Aris ke atas etalase kaca. Menukarnya dengan lembaran uang yang kuharap bisa membeli keheningan dari bibi Randy. Setiap lembar uang yang kuterima terasa begitu kotor di tanganku. Sebuah bukti nyata bahwa aku sedang mengkhianati ketulusan suamiku demi menutupi dosa besar yang lain. Aku segera menghubungi Randy dan memintanya bertemu di sebuah kafe kecil yang tersembunyi. Aku berharap dengan uang ini ia akan pergi jauh dan tidak pernah lagi muncul untuk mengusik kehidupan kami yang sudah cukup rumit. Namun, rintangan yang kuhadapi ternyata jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Saat aku tiba di tempat pertemuan, Randy tidak datang sendirian. Ia membawa beberapa foto lama kami yang bisa menjadi bukti kuat jika ia ingin menghancurkan reputasiku di mata Mas Aris. Ia menatap tumpukan uang yang kuberikan dengan pandangan meremehkan, lalu berkata bahwa jumlah itu sama sekali tidak cukup untuk mengganti kerugian harga dirinya. Randy justru menaikkan permintaannya. Ia menginginkan lebih dari sekadar uang. Ia ingin aku mengatur agar ia bisa bekerja di perusahaan milik keluarga, Mas Aris. Permintaan itu seperti sebuah petir di siang bolong bagi telingaku. Itu artinya, aku akan membiarkan serigala masuk ke dalam rumahku sendiri. Membiarkan ancaman itu berada begitu dekat dengan Mas Aris setiap hari tanpa ia sadari. Dalam perjalanan pulang, pikiranku benar-benar buntu, hingga tanpa sadar aku hampir saja menabrak kendaraan lain karena kehilangan fokus. Sesampainya di rumah, aku dikejutkan dengan kehadiran Mas Aris yang sudah menungguku di ruang tamu, dengan wajah yang sangat serius. Di tangannya, ia memegang sebuah surat dari laboratorium kesehatan, tempat di mana aku pernah melakukan pemeriksaan awal kehamilan. Tanpa sepengetahuannya, jantungku serasa ingin melompat keluar saat Mas Aris bangkit dari duduknya dan berjalan mendekatiku dengan langkah yang berat. Ia menatapku dengan sorot mata yang penuh kebingungan, seolah sedang mencari kejujuran di balik wajahku yang sudah tertutup topeng kebohongan. Ia bertanya, mengapa di surat itu tertulis, golongan darah janinku berbeda dengan golongan darah kami berdua. Sebuah pertanyaan medis sederhana yang menjadi gerbang pembuka bagi bencana yang lebih besar. Aku terpaku. Seluruh sendi di kakiku terasa lemas, hingga aku harus berpegangan pada sandaran sofa agar tidak jatuh terjerembab. Otakku berputar cepat, mencari segala istilah medis yang pernah kubaca di internet, mencoba merangkai kotek kata yang bisa menutupi lubang besar dalam skenario ini. Dengan suara yang sengaja dibuat parau dan mata yang mulai berkaca-kaca, aku mencoba menjelaskan bahwa laboratorium itu mungkin melakukan kesalahan administrasi. Aku berkata bahwa banyak kasus di mana hasil pemeriksaan awal seringkali tidak akurat karena usia kandungan yang masih sangat muda. Mas Aris tampak mengerutkan dahi, logikanya yang tajam seolah menolak penjelasan mentahku. Namun kasih sayangnya yang jauh lebih besar mencoba untuk menerima alasan itu demi ketenangan batinku. Belum selesai aku meredakan keraguannya, ponsel Mas Aris berbunyi, menampilkan sebuah pesan dari nomor tak dikenal yang berisi sebuah alamat hotel dan tanggal di mana aku bertemu dengan Randy beberapa minggu lalu. Mas Aris menatap layar ponselnya cukup lama. Wajahnya yang tadi penuh kebingungan kini berubah menjadi pucat pasi. Ia menatapku kembali. Namun kali ini ada sedikit
jarak dan kedinginan yang terpancar dari kedua matanya yang biasanya hangat. Aku merasa oksigen di sekitarku perlahan menghilang saat Mas Aris menanyakan apa yang kulakukan di alamat tersebut pada malam itu. Kebohongan demi kebohongan yang telah kubangun selama ini mulai terasa menyesakkan. Seperti sebuah tali yang perlahan melilit leherku sendiri. Rintangan ini terasa semakin berat karena aku tidak hanya harus menghadapi ancaman dari luar, tapi juga mulai kehilangan kepercayaan dari satu Satania, orang yang paling mencintaiku. Di tengah situasi yang mencekam itu, ibu mertuaku masuk ke dalam ruangan dengan penuh keceriaan, membawa tumpukan kain satin untuk seragam keluarga di acara syukuran nanti. Beliau tidak menyadari bahwa di antara anak dan menantunya sedang terjadi perang dingin yang bisa meledak kapan saja. Kehadiran ibu mertua seolah menjadi tameng sementara bagiku, memaksa Mas Aris untuk menyimpan pertanyaannya dan kembali bersandiwara seolah semuanya baik-baik saja. Namun, sebelum Mas Aris beranjak pergi, ia membisikkan sesuatu di telingaku yang membuat jantungku seolah dicabut paksa dari tempatnya. Ia berkata bahwa ia akan secara pribadi mendatangi laboratorium itu besok pagi untuk melakukan verifikasi ulang terhadap hasil tes tersebut. Aku menyadari bahwa waktu persembunyianku sudah hampir habis, dan besok mungkin akan menjadi hari di mana semua topeng yang kupakai akan hancur berkeping-keping. Ia berkata bahwa ia akan secara pribadi mendatangi laboratorium itu besok pagi untuk melakukan verifikasi ulang terhadap hasil tes tersebut. Kalimat itu ternjengjang di kepalaku seperti lonceng kematian yang terus berdentang tanpa henti. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Aku hanya berbaring kaku di samping Mas Aris, mendengarkan detak jam dinding yang seolah sedang menghitung mundur sisa-sisa hidupku di rumah ini. Setiap kali Mas Aris bergerak dalam tidurnya, jantungku berdegup kencang karena ketakutan yang luar biasa. Aku mulai memikirkan berbagai cara untuk mencegahnya pergi, mulai dari menyembunyikan kunci mobilnya hingga pura-pura jatuh sakit agar ia tetap tinggal di rumah. Namun, aku tahu bahwa suamiku bukan pria yang mudah dikelabui jika sudah menyangkut sesuatu yang mengusik logikanya. Ia adalah pria yang gigih jika sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat fajar mulai menyingsing, aku mencoba melakukan upaya terakhir untuk meraih kembali kendali atas situasi ini. Dengan suara bergetar, aku memohon padanya agar tidak perlu membesar-besarkan masalah hasil laboratorium itu, karena aku khawatir akan menambah beban pikiranku di masa kehamilan yang rawan ini. Aku menangis di hadapannya, berharap air mataku bisa menjadi penghalang bagi langkah kakinya menuju kebenaran yang akan menghancurkan hatinya. Namun, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, Mas Aris tidak langsung luluh oleh tangisanku. Ia memegang bahuku dengan lembut, namun tegas, menatap mataku dalam-dalam, seolah sedang mencoba menembus kabut kebohongan yang kusimpan rapat. Ia berkata bahwa kejujuran adalah dasar dari segala sesuatu. Dan jika ada kesalahan medis, ia harus memastikannya agar kami berdua bisa tenang menjalani masa depan. Rintangan berat kembali datang saat Randy mengirimkan pesan ancaman terakhir melalui foto sebuah amplop yang siap dikirimkan ke alamat rumah kami. Randy tampaknya sudah kehilangan kesabaran dan tidak lagi menginginkan uang ataupun pekerjaan. Ia ingin kehancuran. Aku merasa seperti sedang berdiri di tengah kepungan api, di mana di satu sisi ada suami yang mulai meragu, dan di sisi lain, ada masa lalu yang siap menerkam. Ketika Mas Aris akhirnya melajukan mobilnya menuju laboratorium, aku terjatuh di lantai ruang tamu dengan tubuh yang lemas tak bertenaga. Aku menyadari bahwa segala rintanganku untuk menutupi jejak kini telah menemui jalan buntu yang sangat gelap. Syukuran 4 bulanan yang akan diadakan beberapa hari lagi kini tidak lagi terasa seperti sebuah perayaan, melainkan seperti panggung eksekusi
bagi rahasia besar yang sedang kupendam. Beberapa jam setelah kepergian Mas Aris ke laboratorium, rumah terasa begitu hening. Seolah-olah udara berhenti bergerak untuk menantikan badai yang akan datang. Aku hanya bisa duduk meringkuk di sudut sofa, memandangi pintu depan dengan perasaan ngeri, menunggu suara mesin mobil yang menandakan akhir dari segala sandiwaraku. Harapanku agar ada keajaiban yang mengubah hasil laboratorium itu pupus seketika saat ponselku bergetar hebat di atas meja. Bukan dari Mas Aris, melainkan sebuah kiriman video dari Randy yang merekam dirinya sedang berdiri tepat di depan gerbang rumah kami. Dalam video itu, ia menunjukkan sebuah dokumen asli hasil tes DNA yang entah bagaimana caranya sudah ia dapatkan lebih dulu. Ia mengancam akan masuk dan menyerahkan dokumen itu kepada ibu mertuaku jika aku tidak menemuinya di luar sekarang juga. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berlari menuju gerbang, mencoba menghentikan kegilaan pria itu sebelum terlambat. Namun, rintangan yang kuhadapi kali ini benar-benar di luar kendali. Saat aku baru saja mencapai halaman depan, mobil Mas Aris muncul di saat yang bersamaan. Jantungku seolah berhenti berdenyut saat melihat Mas Aris turun dari mobil dengan wajah yang sangat pucat, memegang sebuah amplop besar di tangannya, dan matanya langsung tertuju pada sosok Randy yang berdiri sombong di depan rumah kami. Keadaan menjadi sangat kacau dalam sekejap, tanpa perlu ada satupun umpatan yang keluar. Mas Aris menatapku, lalu menatap Randy, seolah potenggen-potenggen teka-teki yang selama ini berceceran mulai menyatu di dalam benaknya. Ia tidak berteriak, ia tidak marah-marah, namun keheningan yang terpancar dari wajahnya jauh lebih mengerikan daripada badai manapun. Di sana, di depan rumah kami yang penuh dengan dekorasi syukuran, rahasia itu meledak tanpa ampun. Segala usahaku untuk menyuap Randy, menyembunyikan bukti medis, dan bersandiwara di depan keluarga, kini resmi berakhir dengan kegagalan total. Randy dengan teganya melempar dokumen di tangannya ke arah Mas Aris, memaksanya untuk melihat kebenaran tentang siapa ayah dari bayi yang selama ini ia bangga-banggakan. Aku hanya bisa menutup wajahku dengan kedua tangan, terisak tanpa suara saat menyadari bahwa seluruh duniaku baru saja hancur berkeping-keping. Kini, aku berdiri di titik terendah dalam hidupku, di mana tidak ada lagi kotek kata yang bisa menyelamatkanku dari kehancuran ini. Mas Aris menjatuhkan amplop dari laboratorium ke atas tanah, lalu menatapku dengan tatapan kosong yang menghujam jantungku sedalam mungkin. Aku dihadapkan pada satu pilihan terakhir yang paling sulit, terus membela diri dengan kebohongan baru, atau menyerah sepenuhnya pada kenyataan dan merelakan suamiku pergi selamanya. Angin sore berembus kencang, menerbangkan beberapa dekorasi syukuran yang baru saja dipasang. Seolah alam pun menolak pesta yang dibangun di atas kepalsuan. Mas Aris masih terpaku. Matanya menatap dokumen di atas tanah dengan tatapan yang sangat hancur. Sebuah kehancuran yang tidak menyisakan ruang untuk sekadar bertanya mengapa. Randy, dengan senyum kemenangannya, mulai melangkah maju, seolah ingin mengklaim haknya atas diriku dan janin ini di depan Mas Aris. Di detik itu, aku menyadari bahwa jika aku tetap diam atau mencoba mengarang cerita lagi, aku akan kehilangan sisa-sisa kehormatanku sebagai seorang manusia. Dengan langkah gemetar, aku maju selangkah, bukan ke arah Randy, melainkan bersimpuh di kaki Mas Aris, membiarkan lututku menghantam tanah yang kasar, tanpa satupun kata pembelaan. Aku mengakui semuanya dalam isak tangis yang menyesakkan dada. Aku menceritakan tentang malam kelam itu, tentang rasa takutku, yang justru membuatku terjerembab ke dalam lubang kebohongan yang semakin dalam. Setiap kata yang keluar dari bibirku terasa seperti pisau yang mengiris hatiku sendiri. Namun aku tetap melakukannya karena Mas Aris berhak mendapatkan satu hal yang selama ini aku curangi darinya. Sebuah kebenaran. Mas Aris perlahan melepaskan pegangan tangannya dari dokumen yang tadi ia genggam erat.
seolah beban itu sudah terlalu berat untuk ia pikul sendirian. Ia menatapku dengan air mata yang mulai mengalir, membasahi pipinya. Bukan air mata kemarahan yang meluap-luap, melainkan air mata kekecewaan yang teramat sangat dalam. Ia tidak membalas pengakuanku dengan kata-kata kasar. Ia hanya diam, dan diamnya itu terasa lebih menyakitkan daripada 1000 tamparan. Keadaan semakin sulit saat ibuku keluar dari pintu rumah karena mendengar keributan di halaman depan. Beliau berdiri mematung, melihatku bersimpuh di kaki Mas Aris, dan melihat sosok Randy yang berdiri tidak jauh dari kami. Rahasia yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat kini terpampang nyata di depan mata orang yang paling kuhormati, menghancurkan martabat keluarga yang selama ini kujaga dengan susah payah. Pilihan tersulit kini benar-benar harus kuambil saat Mas Aris membalikkan badannya, melangkah menuju mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia seolah ingin meninggalkan rumah ini, meninggalkan aku, dan meninggalkan semua mimpi yang pernah kami bangun bersama. Aku harus memutuskan dalam hitungan detik, apakah aku akan mengejarnya dan memohon pengampunan yang mungkin mustahil didapat, atau membiarkannya pergi demi memberikan kedamaian yang layak ia dapatkan setelah semua pengkhianatanku. Namun, kakiku seolah terpaku di atas tanah, tidak sanggup bergerak sementara pandanganku kabur oleh air mata yang terus menderu. Aku hanya bisa melihat lampu belakang mobil Mas Aris menjauh dan menghilang di balik gerbang, meninggalkan kepulan debu yang menyesakkan dadaku. Ibu mendekatiku dengan langkah gontai, tangannya yang gemetar menyentuh bahuku, meminta penjelasan atas pemandangan mengerikan yang baru saja ia saksikan. Di sisi lain, Randy justru mendekat dengan wajah tanpa dosa, mencoba menyentuh lenganku, seolah ia adalah pahlawan yang baru saja membebaskanku. Dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku menepis tangannya dengan kasar, menatapnya dengan penuh kebencian, karena dialah yang telah menghancurkan satu-satunya tempatku berteduh. Kabar mengenai batalnya acara syukuran mulai menyebar ke keluarga besar melalui pesan-pesan singkat yang tak terkendali. Ibu mertuaku datang tak lama kemudian. Wajahnya yang tadi ceria kini berubah menjadi sangat pucat dan dingin saat melihat aku terduduk lemas di lantai ruang tamu. Tidak ada lagi pelukan hangat atau doa-doa manis. Yang tersisa hanyalah tatapan penuh kekecewaan dari seorang ibu yang merasa dikhianati oleh menantu yang selama ini ia bangga-banggakan. Satu persatu, dekorasi pesta yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan mulai diturunkan oleh para pekerja dengan suasana hening yang mencekam. Setiap kain yang ditarik dan setiap bunga yang dipindahkan terasa seperti bagian dari jiwaku yang ikut tercabut paksa. Rumah yang dulunya penuh dengan kehangatan Mas Aris kini terasa seperti bangunan kosong yang angker, dipenuhi oleh bayang-bayang dosa yang tidak akan pernah bisa kuhapus. Di tengah keputusasaan itu, aku mengambil sebuah keputusan besar yang sangat menyakitkan. Aku menyadari bahwa keberadaanku di rumah ini hanya akan menambah luka bagi ibu dan keluarga Mas Aris yang tidak bersalah. Aku mulai mengemasi pakaianku ke dalam satu koper kecil, meninggalkan semua perhiasan dan kemewahan yang pernah kuterima sebagai istri. Mas Aris di atas meja rias yang kini berdebu. Malam itu, dengan menggendong kandungan yang kini terasa sangat berat karena beban moral, aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa tujuan yang pasti. Aku memilih untuk pergi di tengah kegelapan, membawa luka dan rasa bersalahku sendiri, agar Mas Aris tidak perlu melihat wajah penipu ini lagi saat ia kembali nanti. Aku melangkah menyusuri jalanan yang sepi, menyadari bahwa mulai detik ini, aku harus berjuang sendirian untuk menebus semua kesalahan yang telah kubuat. Langkah kakiku terasa semakin berat, bukan hanya karena beban tubuhku yang sedang mengandung, tapi karena rasa malu yang terus membuntuti, seperti bayangan yang tak mau hilang. Aku tidak berani menghubungi teman atau kerabat, karena bagiku,
Wajahku sudah terlanjur kotor untuk dipandang oleh siapapun yang pernah mengenalku. Malam itu, aku berakhir di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Sebuah kamar sempit yang atapnya bocor dan dindingnya mulai berjamur. Sangat jauh berbeda dengan rumah megah penuh kenyamanan yang kutinggalkan bersama Mas Aris di sini. Aku duduk beralaskan tikar tipis, memeluk lututku sambil menatap layar ponsel yang sengaja kumatikan agar tidak ada lagi gangguan dari Randy ataupun pertanyaan menyakitkan dari keluarga besar. Rasa mual dan pusing kembali menyerang. Namun kali ini tidak ada tangan hangat Mas Aris yang mengusap punggungku atau segelas air hangat yang ia siapkan dengan penuh kasih sayang. Aku harus bangkit sendiri, menyeret langkah ke dapur kecil untuk mencari sisa tenaga, agar janin di rahimku tidak ikut menderita karena kesalahanku. Di tengah kesunyian itu, aku mulai menyadari betapa mahalnya harga sebuah kesetiaan yang dulu aku sia-siakan begitu saja. Hari-hari berikutnya menjadi perjuangan fisik yang luar biasa bagiku. Aku mulai bekerja serabutan di sebuah pasar tradisional, mencuci sayur atau membantu membungkus barang dagangan milik orang lain demi sesuap nasi. Tanganku yang dulu halus kini mulai kasar dan pecah-pecah. Namun setiap rasa sakit yang kurasakan di tubuhku, kupandang sebagai bentuk hukuman yang memang layak. Kuterima demi membersihkan jiwaku yang penuh noda. Pilihan tersulit yang kini kuhadapi adalah saat aku mulai jatuh sakit. Dan dokter di puskesmas mengatakan bahwa kandunganku dalam kondisi lemah akibat kelelahan dan tekanan batin. Aku harus memilih, tetap bertahan dalam kesendirian yang menyiksa ini demi menghukum diriku, atau menelan sia-sia harga diriku untuk meminta bantuan demi keselamatan bayi ini. Namun, di saat aku berada di titik nadir, aku melihat berita di media sosial tentang Mas Aris yang kini menutup diri dan jatuh sakit karena tekanan dari keluarga besar yang menyalahkannya atas hancurnya pernikahan kami. Hati nuraniku menjerit. Melihat penderitaan pria yang tidak bersalah itu, aku menyadari bahwa melarikan diri ternyata tidak menyelesaikan masalah. Kepergianku justru menyisakan tanda tanya besar yang membuat Mas Aris semakin terpuruk. Dengan air mata yang mengalir deras, aku mengambil secarik kertas dan mulai menuliskan sebuah surat yang paling jujur dalam hidupku. Sebuah surat yang mungkin akan menjadi jembatan terakhir menuju sebuah pengampunan atau justru akhir abadi dari hubungan kami. Di atas kertas kusam itu, aku menumpahkan segala penyesalan yang tidak sempat terucap, bukan untuk memintanya kembali, melainkan untuk memberikan kedamaian bagi hatinya yang terluka. Aku menceritakan betapa ia adalah pria terbaik yang pernah ada, dan betapa pengecutnya aku yang telah menodai ketulusannya. Aku mengirimkan surat itu melalui jasa pengiriman tanpa mencantumkan alamat asliku. Hanya sebuah pesan bisu yang kuharap sampai ke tangan yang tepat. Sambil menunggu sesuatu yang tidak pasti, aku terus berjuang menjaga kesehatan kandunganku dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki. Aku mulai rutin memeriksakan diri ke bidan desa. Meskipun harus berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah terik matahari, demi memastikan nyawa kecil ini tetap bertahan, meski ayahnya tak pernah mengharapkannya. Rintangan baru muncul saat Randy, entah bagaimana, berhasil melacak keberadaanku di kontrakan sempit ini. Ia datang bukan untuk bertanggung jawab, melainkan untuk memaksaku menyerahkan hak asuh anak ini setelah lahir nanti, agar ia bisa menggunakannya untuk memeras keluarga Mas Aris. Di detik itulah kekuatanku sebagai seorang ibu bangkit untuk pertama kalinya. Dengan suara yang tegas dan tanpa rasa takut sedikit pun, aku mengusirnya dan mengancam akan melaporkan setiap tindakannya ke pihak berwajib jika ia berani mendekat lagi. Keberanian itu membawa perubahan besar dalam diriku. Aku bukan lagi Hana yang lemah dan penuh kebohongan,
melainkan Hana yang siap menanggung beban hidupnya sendiri. Aku mulai mencari pekerjaan tetap sebagai juru masak di sebuah panti asuhan kecil, tempat di mana aku belajar tentang arti kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Di sana, aku melihat anak-anak yang tidak memiliki orang tua, namun tetap bisa tersenyum. Dan itu memberiku kekuatan untuk terus bertahan demi janin di rahimku. Hingga suatu sore, saat aku sedang membantu anak-anak panti belajar, sebuah mobil yang sangat kukenal berhenti di depan gerbang kayu panti asuhan tersebut. Jantungku berdegup kencang. Tanganku seketika menjadi dingin saat melihat sosok pria turun dari mobil dengan langkah yang masih agak lemah namun penuh wibawa. Itu Mas Aris. Ia berdiri di sana, memegang surat kusam yang kukirimkan beberapa minggu lalu. Menatapku dengan sorot mata yang sulit dibaca. Aku terpaku di tempatku berdiri, tidak sanggup melangkah maju, namun juga tidak ingin lagi berlari menjauh. Kami saling menatap dalam keheningan yang cukup lama. Di tengah suara tawa anak-anak panti yang seolah menjadi latar belakang drama hidup kami yang penuh luka, Mas Aris perlahan mendekat. Langkah demi langkah, membawa sebuah harapan yang tadinya kupikir sudah terkubur dalam-dalam di bawah reruntuhan masa lalu kami. Aku menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung kedua matanya yang telah banyak menangis karena perbuatanku. Aroma tubuhnya yang sangat kukenal kini terasa begitu dekat, membawa kembali ribuan kenangan tentang rumah yang dulu pernah kami miliki bersama. Suara langkah kakinya berhenti tepat di hadapanku. Aku bersiap untuk menerima kata-kata perpisahan yang sah atau bahkan kemarahan yang tertunda. Namun yang kudengar justru adalah helaan napas panjang yang penuh beban. Mas Aris tidak mencaci, ia tidak menghujat. Ia justru mengulurkan tangannya dan perlahan menyentuh jemariku yang kini sudah kasar karena kerja keras. Kehangatan tangannya terasa seperti obat yang langsung merasuk ke dalam jiwaku yang sudah lama membeku. Dengan suara yang serak dan bergetar, ia bertanya, mengapa aku memilih untuk menderita sendirian di tempat seperti ini? Aku hanya bisa terisak menjawab di antara tangisan bahwa aku tidak layak untuk berada di sisinya setelah semua pengkhianatan yang kulakukan. Namun, Mas Aris justru membimbingku untuk duduk di bangku taman panti. Lalu ia duduk di sampingku sambil terus menggenggam tanganku, seolah takut aku akan menghilang lagi ke dalam kegelapan. Ia bercerita bahwa surat yang kukirimkan telah mengubah segalanya. Surat itu memberinya jawaban yang selama ini ia cari. Bukan tentang siapa ayah bayi ini, melainkan tentang siapa aku sebenarnya di matanya. Mas Aris mengaku bahwa ia telah menghabiskan malam-malam panjang untuk bergelut dengan egonya sendiri. Antara rasa benci karena dikhianati dan rasa cinta yang ternyata masih jauh lebih besar daripada rasa sakitnya di bawah naungan pohon besar di halaman panti. Sebuah pengakuan yang luar biasa keluar dari bibirnya. Mas Aris mengatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan anak yang sedang tumbuh di rahimku lahir tanpa sosok ayah. Terlepas dari siapapun ayah biologisnya, ia memilih untuk memaafkan. Bukan karena ia menganggap pengkhianatanku adalah hal kecil, tapi karena ia menyadari bahwa memendam dendam hanya akan membunuh jiwanya secara perlahan. Tangisanku pecah seketika saat Mas Aris meletakkan tangannya di atas perutku yang kini sudah tampak membuncit. Ia membisikkan kata-kata yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya, bahwa ia akan menerima anak ini sebagai darah dagingnya sendiri dan menutup lembaran hitam kami untuk selamanya. Di saat itulah aku menyadari bahwa pengampunan yang tulus adalah mukjizat yang jauh lebih besar daripada keajaiban medis manapun yang pernah kami harapkan. Mas Aris menarikku ke dalam pelukannya, sebuah dekapan yang terasa seperti pelabuhan terakhir setelah aku terembang-embing di tengah samudera kesalahan yang luas. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa syukurku saat ia berbisik bahwa sudah waktunya bagi aku untuk pulang. Kembali ke rumah yang selama ini terasa hampa tanpa kehadiranku.
Kepulangan kami ke rumah disambut dengan suasana yang sangat berbeda. Tidak ada lagi dekorasi pesta yang berlebihan, yang ada hanyalah ketenangan dan kedamaian yang jujur. Mas Aris membantuku menata kembali kamar kami, menyingkirkan semua bayangan kelam masa lalu, dengan senyum yang perlahan mulai kembali menghiasi wajahnya. Meskipun luka itu belum sembuh sepenuhnya, kami berjanji untuk merawatnya bersama, menjadikannya sebagai pengingat agar kami tidak pernah lagi saling menyimpan rahasia. Rintangan terakhir muncul saat keluarga besar harus diberitahu tentang keputusan Mas Aris untuk tetap mempertahankan pernikahan ini dan menerima janinku. Ibu mertuaku awalnya menolak dengan keras. Namun, setelah melihat perubahan besar pada diriku dan ketulusan Mas Aris yang begitu gigih melindungiku, hati beliau perlahan mulai melunak. Kami belajar bahwa sebuah keluarga sejati tidak hanya diuji saat semuanya baik-baik saja, melainkan saat mereka harus memilih untuk tetap bersama di tengah badai yang paling besar sekalipun. Randy pun akhirnya benar-benar menghilang dari hidup kami setelah Mas Aris dengan tegas menghadapinya melalui jalur hukum yang bersih tanpa kekerasan. Mas Aris memastikan bahwa pria itu tidak akan pernah bisa mengganggu ketenangan kami lagi, memberikan perlindungan yang selama ini sangat aku butuhkan. Aku merasa seperti terlahir kembali, menjadi wanita yang lebih tangguh dan lebih menghargai setiap detik. Keberadaan suamiku yang luar biasa ini bulan demi bulan berlalu, hingga saat yang dinanti pun tiba di sebuah rumah sakit yang tenang di tengah kota. Mas Aris tidak pernah melepaskan genggaman tangannya saat aku berjuang di ruang persalinan. Ia membisikkan doa-doa penguatan yang membuat rasa takutku hilang seketika. Ketika suara tangis bayi pertama kali pecah memenuhi ruangan, air mata kami tumpah bersamaan. Sebuah air mata penyucian yang menghapus sisa-sisa noda pengkhianatan di antara kami. Aris menggendong bayi kecil itu dengan penuh kasih, mengecup keningnya seolah ia adalah harta paling berharga yang pernah ia miliki. Di detik itu, aku melihat sebuah pemandangan yang paling indah dalam hidupku. Seorang pria yang dengan kebesaran hatinya memilih untuk mencintai jiwa yang tak bersalah tanpa mempedulikan asal-usulnya. Kami telah melewati jalan yang sangat berliku, namun kini fajar yang baru telah menyingsing, membawa janji tentang masa depan yang lebih cerah dan penuh dengan kejujuran. Bayi laki-laki yang kini berada di pelukan Mas Aris, kami beri nama Fajar, sebuah simbol bahwa ia hadir setelah malam paling kelam yang pernah kami lalui. Setiap kali aku melihat Mas Aris terjaga di tengah malam, hanya untuk menimang Fajar atau mengganti kainnya, hatiku bergetar oleh rasa kagum yang tak terlukiskan. Suasana rumah kini tidak lagi sepi, namun juga tidak lagi dipenuhi oleh hiruk-pikuk kepalsuan seperti dulu. Kami menjalani hari-hari dengan ritme yang lebih lambat, lebih menghargai setiap percakapan kecil di meja makan, tanpa ada lagi rahasia yang disembunyikan di balik ponsel. Aku belajar bahwa kejujuran, meskipun awalnya terasa seperti menghancurkan segala sesuatu, ternyata adalah satu-satunya fondasi yang bisa membuat bangunan rumah tangga tetap tegak berdiri. Namun, hidup setelah badai bukan berarti tanpa tantangan sama sekali, terutama saat kami harus membawa Fajar bertemu dengan keluarga besar. Aku bisa merasakan tatapan-tatipan penuh tanya dari beberapa kerabat yang masih menyimpan sesa-sesa gosip masa lalu di balik senyuman mereka. Di saat-saat seperti itulah, Mas Aris menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin keluarga. Ia menggenggam tanganku erat di depan semua orang, menunjukkan bahwa Fajar adalah miliknya, dan siapapun yang mencoba mengusik kebahagiaan kami harus berhadapan dengannya. Aku seringkali merenung di teras rumah sambil memandangi Fajar yang tertidur lelap dalam ayunan. Ada rasa haru yang mendalam saat menyadari bahwa anak ini tidak pernah menanggung dosa ibunya. Ia justru menjadi jembatan bagi kami untuk belajar tentang arti pengampunan yang sesungguhnya. Aku berkomitmen
untuk menjadi ibu yang terbaik, yang akan mengajarkan Fajar tentang pentingnya integritas, agar ia tidak pernah melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah kulakukan. Hubunganku dengan ibu mertua pun berangsur-angsur membaik melalui kehadiran Fajar di tengah-tengah kami. Beliau sering datang membawakan masakan kesukaanku dan mulai mengajariku cara merawat bayi dengan penuh ketelatenan. Luka itu memang meninggalkan bekas, seperti retakan pada keramik yang diperbaiki dengan emas. Retakan itu masih ada, namun justru membuat keramik itu menjadi jauh lebih indah dan berharga karena perjuangan untuk menyatukannya kembali. Malam-malam kami kini diisi dengan diskusi tentang masa depan Fajar, tentang sekolahnya nanti, dan tentang nilai-nilai hidup yang ingin kami tanamkan padanya. Mas Aris pernah berbisik padaku saat kami sedang memandangi bintang dari balkon, bahwa ia tidak pernah menyesal telah menjemputku di panti asuhan waktu itu. Kalimat itu menjadi penguat jiwaku, menyadarkanku bahwa cinta sejati tidak hanya menerima kelebihan, namun juga mampu merangkul kekurangan dan membasuh luka dengan air mata pengampunan. Namun, ketenangan yang baru saja kami bangun diuji sekali lagi saat sebuah surat resmi datang ke rumah kami, berisi permohonan dari pihak keluarga Randy untuk menemui Fajar sebelum mereka pindah ke luar negeri selamanya. Tanganku kembali gemetar saat memegang kertas itu. Ingatan tentang masa lalu yang menyakitkan seolah ingin merangkak naik ke permukaan. Aku menatap Mas Aris yang baru saja pulang kerja, memberikan surat itu dengan perasaan buncah. Takut jika kehadiran beang-beang Randy akan kembali merusak kedamaian yang sudah payah kami raih. Mas Aris membaca surat itu dengan seksama. Wajahnya tenang, namun aku tahu ada pergolakan batin yang hebat di balik matanya yang teduh. Alih-alih marah atau melarang, Mas Aris justru mengajakku duduk dan berdiskusi dengan kepala dingin. Ia mengatakan bahwa kita tidak bisa selamanya lari dari kenyataan dan memberikan kesempatan bagi masa lalu untuk berpamitan adalah cara terbaik untuk benar-benar menutup pintu itu selamanya. Ketulusannya sekali lagi menamparku. Ia tidak hanya memaafkan aku, tapi ia juga berdamai dengan keadaan yang seharusnya bisa membuatnya menjadi pria paling pendendam di dunia. Pertemuan singkat itu terjadi di sebuah tempat netral, tanpa kehadiran Randy, melainkan hanya ibunya yang sudah sepuh dan ingin melihat wajah cucunya untuk pertama dan terakhir kali. Di sana, aku melihat betapa Mas Aris berdiri tegak sebagai pelindung. Ia menggendong Fajar dengan penuh kebanggaan, seolah ingin menegaskan kepada dunia bahwa anak ini adalah miliknya sepenuhnya. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan bisu bahwa masa lalu telah berakhir dan masa depan telah dimulai. Setelah pertemuan itu, aku melihat Mas Aris menarik napas panjang, seolah sebuah beban terakhir yang selama ini menyangkut di pundaknya telah benar-benar luruh ke bumi. Kami pulang dengan perasaan yang jauh lebih ringan, menyadari bahwa ketakutan terbesar kami ternyata tidak lagi memiliki kuasa atas kebahagiaan kami. Aku memeluk lengan suamiku di dalam mobil, merasa sangat beruntung karena Tuhan mengirimkan seorang malaikat dalam wujud pria biasa yang memiliki hati seluas samudra. Malam itu, saat Fajar tertidur pulas di antara kami, aku menyadari bahwa cinta yang kami miliki sekarang bukan lagi cinta yang buta, melainkan cinta yang telah melalui api ujian dan keluar sebagai pemenang. Kami belajar bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, asalkan mereka mau mengakui kesalahan dan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Dan saat aku memejamkan mata, aku tahu bahwa esok hari bukan lagi tentang menebus dosa, melainkan tentang merayakan kehidupan yang baru bersama orang-orang yang paling kucintai. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden kamar terasa jauh lebih hangat, menyapu wajah Fajar yang masih terlelap dalam buaian mimpi tanpa beban. Ketakutan yang dulu mencekik setiap tarikan napasku
kini telah menguap, berganti dengan rasa syukur yang mengakar dalam pada setiap sudut ruangan di rumah ini. Di balkon rumah, aku berdiri bersisian dengan Mas Aris, memandangi taman belakang yang kini telah pulih dari sisa badai masa lalu. Tidak ada kata-kata yang perlu terucap di antara kami, karena keheningan ini sendiri telah bicara banyak tentang sebuah kemenangan atas ego dan luka. Aku menyandarkan kepalaku pada bahu kokoh pria yang telah memilih untuk menjadi benteng bagi kerapuhanku, merasakan detak jantungnya yang seirama dengan langkah baru yang kami susun bersama. Kemenangan kami bukan terletak pada hilangnya masalah, melainkan pada keberanian untuk menatap nanar masa lalu tanpa harus berpaling lagi. Mas Aris menunjukkan bahwa cinta yang sejati memiliki kemampuan untuk merestorasi apa yang telah hancur, mengubah puing-puing pengkhianatan menjadi fondasi kepercayaan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bekas luka yang ada di hati kami kini tak lagi terasa perih, melainkan menjadi hiasan emas yang menandakan bahwa kami telah lulus dari ujian kesetiaan yang paling berat. Sore itu, suasana di meja makan terasa begitu sakral, meski tanpa kemewahan yang berlebihan. Aku memperhatikan bagaimana ibu mertuaku mendekap Fajar dengan penuh kasih. Sebuah pemandangan yang dulu kupikir mustahil akan terjadi di dalam sisa hidupku. Pengampunan telah bekerja seperti air yang mengalir tenang, membasuh dendam dan keraguan dari setiap anggota keluarga, menyatukan kembali kepingan-kepingan kehormatan yang sempat terserak di halaman rumah ini. Aku menyadari bahwa Fajar hadir bukan sebagai pengingat akan noda di masa lalu, melainkan sebagai anugerah yang menguji sejauh mana manusia bisa memberikan kasih sayang tanpa syarat. Setiap gerak kecil jemarinya adalah bukti bahwa harapan selalu ada bagi mereka yang berani jujur pada diri sendiri dan Tuhan. Kebohongan yang dulu kususun dengan rapi telah runtuh. Namun di atas reruntuhan itu, kami membangun sebuah kejujuran yang abadi. Saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, membiarkan warna jingga menyelimuti rumah kami, aku menggenggam erat tangan Mas Aris. Kami berdiri sebagai dua orang yang telah melewati api dan keluar dengan jiwa yang lebih murni. Tidak ada lagi rahasia yang tersimpan di balik bayangan. Hanya ada langkah kaki yang mantap menuju masa depan yang penuh cahaya, membawa Fajar menuju kehidupan yang dibangun di atas ketulusan yang tak tergoyahkan.